Penyakit menular adalah salah satu dari 3 kategori utama penyebab kematian, selain penyakit tidak menular dan cedera fisik. Penyakit menular dapat menjadi salah satu tolak ukur kualitas suatu negara. Biasanya, negara dengan pendapatan per kapita menengah ke atas akan memiliki jumlah kematian dari penyakit menular yang sangat rendah, karena negara tersebut memiliki sistem kesehatan dan kebersihan yang sangat tinggi, sehingga dapat mencegah penyebaran suatu penyakit menular dengan cepat. Dalam sejarah dunia, banyak pandemi akibat penyakit menular yang merenggut jutaan nyawa dalam waktu singkat, seperti Black Death di tahun 1347, pandemi flu H1N1 di tahun 1918, serta wabah cacar di Roma di tahun 165. Alhamdulillah, penyakit-penyakit tersebut sudah tidak lagi merenggut korban dalam jumlah besar dibandingkan ratusan tahun lalu. Di antaranya, berkat vaksin, obat, dan penjagaan kebersihan. Lebih lanjut, 15,4 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit-penyakit menular di tahun 1990. Pada tahun 2017 kemarin, jumlahnya turun menjadi 10,4 juta. Tapi, rasanya itu saja belum cukup. Kita nggak hanya ingin menekan angka kematian akibat suatu penyakit menular, namun juga memusnahkan penyakit tersebut. Bisakah? Ternyata, iya. Mari kita berkenalan dengan sebuah konsep yang bernama eradikasi. Eradikasi adalah pemusnahan sebuah penyakit menular sampai penyebab penyakit tersebut, baik itu virus, bakteri, atau cacing, tidak ada lagi di dunia ini. Sejauh ini, sudah ada 2 penyakit yang berhasil dimusnahkan sejak beberapa tahun lalu, dan 2 penyakit menular lain juga akan segera menyusul. Penyakit-penyakit tersebut adalah cacar variola, rinderpest, polio, dan cacing naga. Cacar variola atau smallpox adalah penyakit yang timbul karena virus variola yang mengakibatkan gejala seperti demam, muntah, memar, serta bisul-bisul pada seluruh tubuh. Sedangkan rinderpest adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus Rinderpest morbillivirus dan dapat mengakibatkan demam dan diare akut pada hewan-hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Namun, berkat program eradikasi yang diselenggarakan bersama-sama oleh WHO dan seluruh negara di dunia, cacar variola telah dinyatakan musnah pada tahun 1980 dan pada tahun 2011 Rinderpest pun mengalami nasib serupa. Kini, program eradikasi juga sedang dijalankan untuk 2 penyakit, yaitu polio dan cacing naga. Polio adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan pada kaki atau bahkan seluruh tubuh. Satu lagi adalah cacing naga atau yang lebih dikenal dengan cacing guini, yaitu cacing yang berkembang biak dengan cara hinggap di dalam kaki orang, kemudian menetas dari kaki korbannya, sehingga mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Berkat program eradikasi pula, sejak tahun 2020, polio hanya tersisa di 2 negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan. Sedangkan cacing guini hanya tinggal di beberapa negara saja di Afrika. Oke, memusnahkan sebuah penyakit untuk selama-lamanya terdengar menarik, karena artinya tidak akan ada lagi orang yang terkena penyakit itu selama-lamanya. Tapi ini akan menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa tidak ada program pemusnahan untuk penyakit lain atau bahkan semuanya? Sederhananya, karena nggak segampang itu. Menurut Yayasan Nirlaba bernama Carter Center, ada setidaknya 5 faktor yang harus dipenuhi agar eradikasi sebuah penyakit dapat berjalan lancar. Pertama, penyakitnya harus hanya menyerang manusia atau hanya menyerang sekelompok hewan yang spesiesnya masih berkerabat. Kedua,
penyakitnya harus memiliki gejala yang mudah dideteksi. Ketiga, harus ada obat, vaksin, atau cara-cara lain untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit tersebut. Keempat, harus ada eksperimen yang bisa menunjukkan bahwa suatu daerah, seperti suatu negara atau suatu benua, dapat memusnahkan penyakit tersebut. Kelima dan terakhir, adanya dukungan yang besar dari pemerintah dan masyarakat karena besarnya pengaruh buruk dari penyakit tersebut. Di sini terlihat bahwa faktor kelima merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan penyakit mana yang harus dipilih untuk dimusnahkan terlebih dahulu. Tentu saja, karena program eradikasi memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, seperti untuk pelatihan tenaga medis, produksi vaksin, dan sebagainya. Sehingga penyakit yang terpilih haruslah penyakit yang tidak hanya bisa dimusnahkan, tapi juga perlu dimusnahkan. Itu sebabnya semua pihak harus bekerja sama dalam program eradikasi ini. Mulai dari pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat luas. Bismillah, demi dunia yang lebih sehat. Stay healthy, stay strong.